Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas satu topik kecil. Tadi Ibu udah lihat kan saya gambar. Bapak Ibu semuanya, kira-kira nih, ini gambar apa menurut Bapak Ibu semuanya? Lingkaran. Ada yang lain? Tadi, oke, itu nggak masuk akal ya. Masuk akal? Ada? Buletan. Bapak? Lingkaran. Ibu? Lingkaran. Yang beda dong? Jangan sama. Bulan. Nah ini ya lebih ke benda lah. Kalau sini benda. Yuk. Bakso bisa. Kalau ini cincin. Oke. Kalau saya sebut ini roda, kira-kira masuk akal nggak? Dua dari kirinya ya. Jadi kita kasih ini gambar apa ya? Yang masuk akal lah. Dia ini adalah ini karet gelang. Nah, sekarang ini kita akan bahas tentang analogi karet gelang ini, Bapak Ibu. Oke ya, kita mulai dari yang pertama. Bapak Ibu perhatikan jari saya. Kira-kira kalau saya taruh ini gelang karet di jari saya, kira-kira dalam setahun atau 10 tahun ke depan akan mengganggu nggak ini? Mengganggu? Kenapa dia mengganggu? Lama-lama longgar, kalau longgar kan jadi makin ini tidak makin aman aja. Kecuali dia makin ngepres, lengket, mengganggu ya. Tapi dalam jangka panjang ya. Kalau misalnya tapi bahaya nggak buat jari saya? Ya begitulah ya. Karena lengket itu relatif lah, bisa lengket bisa enggak. Lalu yang kedua, apa nih? Yang kedua, kalau misalkan saya lilit menjadi dua ini, kira-kira sudah mengganggu jari saya belum? Belum ya, masih sama ya. Masih biasa-biasa aja. Tuh Bapak Ibu juga pakai cincin kan, yang bakal lebih ngepres dan hasil aman-aman aja. Tapi kalau lilitannya saya tambah lagi menjadi 3, menjadi 4, 5 sampai berpuluh-puluhan lilitan, kira-kira apa yang terjadi pada jari saya? Darahnya jadi tidak lancar. Terus apa lagi? Kira-kira pada jari ini, yang pertama darah jadi tidak lancar. Kedua apa? Sakit, betul. Ketiga apa? Kebal. Kebas. Kok kebal? Oh bebal. Bebal. Mati rasa. Kira-kira warnanya berubah nggak? Semakin dililit menjadi hitam atau biru. Pucat dari hitam bisa juga biru juga bisa ya. Dampak bahayanya adalah ini bisa diamputasi nggak? Bisa ya, karena aliran darah sudah terhenti. Nah sebetulnya analogi ini sama dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Anggaplah sekarang ini Bapak Ibu usia 50, 60, ada yang 70 juga. Saya di usia 20. Nah, apa yang saya maksud di sini adalah Bapak Ibu pernah di posisi ini. Cuma masalahnya adalah kita ngeresponnya berbeda. Ada yang ngerespon, ya elah, pegel-pegel doang. Ya elah, cuma kesemutan doang. Ya elah, kebas-kebas doang. Benar gak? Oh mati rasa, oh ya wajar lah karena saya dulu terlalu lama. Oh wajar lah sakit lutut karena saya berdiri terlalu lama. Jadi kita mewajarkan gejala kecil ini, sehingga akhirnya dia menjadi kedua kali. Apa dampak besarnya? Dampak dari ini adalah yang kaki pegel tadi, yang karena berdiri lama tadi, berubah menjadi pinggang terasa nyeri, lutut terasa tak nyaman. Jika masuk ke lilitan ketiga, apa yang terjadi? Bapak Ibu udah nggak bisa berdiri lama karena udah merasa sakit. Dulu bisa, sekarang sudah tidak bisa. Lalu dibatasi 5 menit berdiri, udah harus duduk. Kalau enggak sakit, betul? Sampai ke lilit keempat, sampai ke lilit 5, akhirnya Bapak Ibu pinggangnya sudah tidak leluasa lagi, lututnya sudah tidak bisa jongkok lagi. Itu adalah dampak besarnya karena lilitannya sudah terlalu dalam. Begitu juga dengan masalah yang terjadi pada tangan kita. Dulunya kita angkat-angkat tangan, itu biasa saja. Bapak Ibu masih kuat. Tiba-tiba suatu waktu, mulai ada nyeri nih. Cuma karena ibu rasa masih muda, udah dihajar terus. Sampailah pada suatu waktu di usia tertentu mulailah terasa sakit, gitu ya. Sampai sakitnya sampai kaki nggak bisa lagi angkat seperti ini, betul? Pernah ya mengalami itu ya. Begitu juga dengan ibu-ibu kita yang sering masak, sering ingin apalah bumbu segala macam. Tiba-tiba, ini ada baal ya, gitu ya, baal dulu. Terus tiba-tiba lama-lama, kok kesemutan ya. Lalu sampailah ke tahapan kaku, jarinya jadi kaku. Pas sudah sampai level ini harus ditolong sama jari yang lain untuk diangkat. Akhirnya apa? Penyumbatan terjadi. Inilah sebenarnya siklus yang terjadi pada kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara lilitan yang 15 tadi berubah menjadi 14, 13, 12, 11, 10? Bagaimana cara kita melepaskan ikatan itu menurut Bapak Ibu semuanya?
Dipotong, jarinya dipotong. Karet yang dipotong. Kalau dalam kesehatan kita kira-kira bagaimana analogi karet dipotong itu gimana? Minum obat kan? Ya, bisa banyak obat terapi. Obat ya, kita bahas ya obat ya. Lalu ada juga bapak ibu kita yang milih alternatif lain suntik, betul? Ada yang suntik dulu tuh. Pertanyaannya, apakah itu bekerja dengan baik? Ternyata tidak. Saya udah berbicara dengan bapak ibu yang sakit lutut yang disuntik itu per 2 bulan dia kambuh lagi dan harus suntik lagi. Jadi setiap 2 bulan dia harus suntik lagi. Artinya apa? Suntikan yang diberikan tidak menyembuhkan. Dia hanya menekan gejala sementara waktu saja. Lalu kita pakai lagi, oh enggak, kalau itu pakai obat aja. Oke, kita bahas tentang obat. Banyak loh bapak ibu kita yang sakit lutut minum obat anti nyeri. Ada juga bagian lutut, bagian kaki, bagian persendian pakai obat nyeri. Pertanyaannya, apakah obat nyeri itu dipakai setiap waktu? Dikala sakit? Iya. Pas sakit dipakai. Nanti sakit lagi dipakai lagi. Artinya bapak ibu akan bergantung sama itu obat. Padahal itu bukan obat wajib. Betul nggak? Obat wajib kita apa biasanya? Darah tinggi. Kalau sudah punya darah tinggi. Diabetes. Kalau sudah tinggi diabetesnya. Stroke misalkan. Kalau memang kondisinya lagi stroke. Itu adalah obat wajib biasa. Tapi obat-obat lain kita bisa hentikan sendiri. Tapi pertanyaannya bagaimana cara kita menghentikannya? Kebanyakan dari bapak ibu kita dia sudah mengubah pola hidupnya. Dia sudah olahraga, makannya yang teratur, dan dia sudah melakukan upaya-upaya dalam perbaikan kesehatannya. Namun tetap bergantung sama obat. Karena sekali lagi obat itu menekan gejala. Orang kita Indonesia suka yang instan bapak ibu. Ada yang sakit nih, misalkan demam, ada nggak obat yang bisa bantu saya? Ada, beli aja tuh. Apa namanya di warung Madura sebelah ada tuh. Bayangkan obat aja di warung Madura lu, bukan di klinik, bukan di rumah sakit. Dan kita makan nggak? Kita makan. Namun sembuh nggak? Sembuh. Kenapa sembuh? Karena ibu beli kemarin sembuh, saya percaya. Akhirnya saya beli juga dan saya sembuh. Namun ternyata dalam 2 bulan ke depan dia balik lagi. Kenapa itu bisa terjadi bapak ibu? Banyak dari kita menganggap bahwasanya lilitan yang bertambah itu dikarenakan karena pola hidup yang belum berubah. Namun sayangnya ternyata kita kecanduan pada yang namanya suntikan tadi dan obat-obatan tadi. Dua-duanya itu kimiawi. Dua-duanya kimiawi. Nah, kita berbalik lagi ke pedesaan misalnya. Apakah orang desa minum kimia juga? Belum tentu. Mereka lebih banyak pengetahuan tentang yang herbal, sehingga mereka menggunakan yang herbal. Hasilnya apa? Mereka sembuh nggak? Sembuh. Balik lagi nggak? Mereka kalau balik lagi pun mereka tetap minum yang herbal, sehat. Banding terbalik dengan kita minum yang kimia. Namun masalahnya sampai kapan kita harus minum obat yang seperti itu? Nah, jadi sekarang kita akan bahas bagaimana sebetulnya cara kita mengatasi lilitan-lilitan ini. Bapak Ibu bayangkan, dalam 15 lilitan tadi berubah menjadi 14, berubah menjadi 13, ada kemungkinan nggak berubah menjadi 1 dan bakal hilang? Bakal ada kalau kita tahu cara mengatasinya. Pertama, itu adalah stres kita yang pertama. Sama kita balik lagi, stres itu perlu kita kendalikan. Bapak Ibu lebih ngerti lah kalau soal stres, saya masih 20. Saya kalau stres juga bingung ngadu siapa gitu. Kalau Bapak Ibu kan 20-an kan? Pakai an ya 20-an gitu. Terus kalau yang kedua, dari polusi kita nggak bisa lah. Mau gimana lagi polusi jalan dari Serpong memang seperti ini. Ketiga, pola makan saya rasa Bapak Ibu bisa kontrol. Betul? Mungkin hari ini, hari ini saya nggak mau lagi lah makan yang kayak berminyak-minyak lah, yang banyak santan udah lah. Itu terus macam saya kurangi lah. Lalu yang terakhir adalah ini yang paling penting adalah Bapak Ibu olahraga. Betul ya? Namun yang jadi persoalan di sini, kalau misalkan saya nggak lakukan semuanya, lalu gimana caranya? Ini apa? Iya. Cara paling simpel dan paling sederhana dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir, tanpa obat, tanpa suntikan dan nggak perlu tanpa biaya pun, yaitu dengan duduk dengan tenang tapi ya. Duduknya dengan tenang tapi ya. Kalau duduknya rasa berusuh ya susah juga. Duduk dengan tenang di Al-Fatihah. Kenapa dia bisa bantu? Sekali lagi, getaran mikro yang ada pada tubuh Bapak Ibu saat ini, dia bantu lancarkan sirkulasi darah yang tersumbat tadi. Artinya, lilitan tadi setiap hari yang perlahan dia akan lepaskan. Kapan benar-benar itu terasa terlepas? Nah, kita akan lihat tonton satu video sekarang ini.